Ratusan juta orang China hidup dalam kemiskinan dengan lebih dari 200 juta orang berpenghasilan kurang dari $70 sebulan. Sementara dana publik disalurkan langsung ke kantong-kantong pejabat korup. Video ini diambil oleh seorang blogger media independen di Provinsi Hunan, yang merekam kondisi kehidupan keluarga miskin yang tidak didukung. Ruangan itu gelap dan perabotannya minim. Faktanya, ayah dan anak ini telah diklasifikasikan sebagai rumah tangga miskin oleh pemerintah daerah, dan menurut peraturan, mereka seharusnya menerima bantuan keuangan bulanan. Jadi mengapa mereka masih hidup dalam kesengsaraan seperti itu? Ambil contoh beberapa rumah tangga berpenghasilan rendah di Provinsi Shandong, Liangshan. Mereka seharusnya menerima 5.280 yuan, sekitar $730 per tahun dari dana bantuan kemiskinan negara. Pada kenyataannya, mereka hanya menerima 800 yuan, sekitar $110, itu hanya $2.19 per hari. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk membeli sebotol air mineral, apalagi menutupi kebutuhan dasar seperti makanan atau bahan bakar. Apa yang ditemukan jurnalis investigasi bahkan lebih memilukan. Rekening tabungan penerima bantuan dikendalikan oleh sekretaris partai desa. Jadi kemana perginya 4.000 yuan yang hilang? Itu berakhir di kantong-kantong pejabat lokal yang korup. Ketika berbicara tentang kemiskinan, kesenjangan antara statistik resmi dan kenyataan sangat mencolok. Menurut Kementerian Urusan Sipil, ada 66 juta individu berpenghasilan rendah di China. Tetapi data dari Jinjin Consulting menunjukkan jumlah orang yang berpenghasilan kurang dari 500 yuan, sekitar $70 per bulan, melebihi 220 juta. Pada skala yang lebih luas, menggunakan ambang batas kemiskinan Bank Dunia untuk negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah seperti China, siapapun yang berpenghasilan kurang dari $3.20 per hari dianggap miskin. Lebih dari 400 juta warga China berada di bawah garis kemiskinan. Jika kita menggunakan standar kemiskinan negara-negara seperti Rusia atau Turki, $6.85 per hari, kira-kira setara dengan tunjangan kesejahteraan minimum di Beijing, Shanghai, atau Guangzhou sekitar 1.500 yuan atau $210 per bulan. Maka lebih dari 600 juta orang China tidak memenuhi angka tersebut. Menurut penelitian oleh Profesor Li Si dari Universitas Jiang, sekitar 600 hingga 800 juta orang China termasuk dalam kategori berpenghasilan rendah. Beberapa mungkin menganggap angka ini sulit dipercaya. Bagaimanapun, bahkan pekerjaan bergaji rendah seperti pengiriman makanan, pekerjaan kebersihan, atau konstruksi tampaknya menghasilkan hampir 10.000 yuan sebulan. Tetapi masalahnya adalah sebagian besar pekerja juga harus menopang orang tua lanjut usia dan anak-anak usia sekolah. Setelah pendapatan rumah tangga dibagi per orang, berapa banyak individu yang benar-benar menghasilkan lebih dari 2.000 yuan atau $280 sebulan? Ini adalah kenyataan pahit bagi sebagian besar keluarga China. Lihat saja gelombang serangan kekerasan acak yang meletus di seluruh China dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah sangat khawatir sehingga bergegas menerapkan langkah-langkah pencegahan, yang pada dasarnya hanyalah peningkatan pengawasan dengan kedok intervensi dini. Salah satu rencana terbaru mereka yang dikenal sebagai 80 personel dan 3 rendah, 3 layar, menargetkan kelompok rentan secara ekonomi. Partai Komunis China takut bahwa ketika orang menjadi terlalu putus asa, mereka mungkin memberontak. Jadi, alih-alih benar-benar mengatasi kemiskinan, pemerintah berfokus pada pengendalian. Beginilah cara mereka membungkam orang miskin, memaksa mereka untuk bertahan dan patuh. Kepercayaan publik terhadap ekonomi anjlok. Pesimisme menyebar. Bahkan bisnis swasta kehilangan kepercayaan pada prospek ekonomi. Ini bukan angka-angka yang dibuat-buat dari apa yang disebut pasukan anti-China. Ini adalah hasil survei yang tak terbantahkan. Lihat saja sekeliling. Berapa banyak pekerja pengiriman makanan yang masih berpacu di jalanan larut malam, kelelahan karena mencoba menyelesaikan 30 pesanan sehari hanya untuk menghasilkan 300 hingga 400 yuan. Setelah biaya sewa, makanan, dan tagihan medis, mereka tidak punya apa-apa lagi. Lihatlah pabrik-pabrik. Pekerja yang melakukan shift malam di bengkel berdebu di mana kecelakaan di tempat kerja sering terjadi. Keluarga berantakan, tetapi pihak berwenang menutup mata. Sementara itu, pejabat pemerintah yang hanya menghasilkan 6.000 hingga 7.000 yuan sebulan, sekitar $900, menikmati mobil dinas, pengemudi pribadi, subsidi perumahan, voucher hadiah, dan fasilitas tak berujung. Penghasilan tersembunyi mereka dapat mengisi seluruh ensiklopedia tentang korupsi. Seorang warga meratapi bahwa pejabat hampir tidak menyentuh gaji mereka, makanan mereka dipasok khusus, minuman mereka dikirim melalui udara, tidak ada yang berani mempertanyakan tinjauan kinerja dan perekrutan mereka. Ini hanya masalah siapa yang menyuap lebih banyak, katanya. Ini adalah wajah sebenarnya China saat ini. Dengan kekuasaan absolut, Partai Komunis China dapat mendefinisikan kemiskinan sesuka hati. Hanya ketika lebih banyak orang menyadari penipuan ini, siklus janji-janji yang tidak terpenuhi,
hambatan birokrasi, dan klasifikasi buatan, mereka akan menyadari bahwa perubahan nyata diperlukan. Setiap industri menangis. Gelembung kemakmuran palsu telah meledak dan China sedang dalam kemerosotan, seolah-olah mundur 30 tahun. Tahun ini sangat keras. Ayam, bebek, ikan, daging, semuanya tidak laku. Bahkan kerbau tua, makanan laut saya bahkan lebih sulit dijual. Jika ini terus berlanjut, kita benar-benar akan minum angin barat laut untuk bertahan hidup. Siapa yang bisa memahami ekonomi semacam ini? Akhir-akhir ini, ketika beberapa pemilik toko kecil berkumpul, mereka tidak lagi membahas masa depan. Hanya melampiaskan tentang tidak tahu bagaimana bertahan besok. Paduan suara desahan memenuhi udara. Orang-orang, para pekerja, para pemilik bisnis, pembeli rumah, penjual rumah, peternak sapi, petani tanaman, pengemudi truk, pengemudi ride-hailing, kurir, pemilik supermarket, pemilik restoran, bahkan investor saham, toko-toko kecil dan menengah tradisional, setiap sektor, semua orang menangis. Pada tahun 2025, ekonomi China anjlok. Setiap bidang mengalami penurunan. Angin ekonomi yang dingin menyapu setiap kelas sosial. Gelombang pengangguran, PHK, upah tidak dibayar, pemotongan pendapatan, dan kebangkrutan melanda industri demi industri. Lapisan bawah masyarakat berjuang untuk bertahan hidup. Pusat perbelanjaan yang dulunya ramai dan jalan-jalan komersial yang ramai kini tampak kosong. Keheningan merajalela, deretan toko yang tutup. Sekarang, bukan hanya pakaian yang tidak bisa dijual, bahkan sayuran pun tidak laku.